Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Langkung tipayun anggaran sami-sami menjaga puja segala puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina iwomi orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah orang masih dipaparin kesempatan Allah dan ngalaksanakeun rutinan malam Sabtu. Mudah-mudahan kampelan kumpulan orang dina ieu sing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi-mugi tetap diusulkeun dikucurkan, dikocorkan kejujuran orang sadaya Habibullah, Habibullah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak, ibu, anak, padusan dihormat sedang dimuliakan kaum. Sedang dikawitkan Pranam kini Fatihah kangge terutama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna Fatihah kangge guru-guru urang sadayana anu masih sejarah menang kurang-kurang. Mudah-mudahan anak generasi dipaparin kesehatan. Salajengna antos ngarantunkeun tos diparayeun urang-urang mudah-mudahan maranteunna aya dina tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Muslim. WhatsApp lagi saya belajar bahasa. Baiklah. Mama boleh ini jelasan apa? Kita pergi Mama Ahmad Syafii, Mama Gentur, lalu Mama Uda, lalu Kudus Kuningan, Syekh Muhammad Al-Fatihah, Syekh Nawawi Muhammad. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bulan kemarin kita sudah masuk baru selesai mukadimahnya. Udah lama kita baru sampai mukadimah, belum masuk ke bawah. Nah, kita sekarang masuk ke ismul awal. Tetapi sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali mengingat supaya konstruksinya itu kita paham. Ya. Walaupun dulu pas awal-awal sudah disampaikan, tetapi kadang kita suka lupa. Ya. Jadi sedikit kita ingat kembali. Mudah-mudahan nanti masuk ke sini itu paham konstruksinya itu di mana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi ketika melakukan sesuatu apapun itu dari baginda Nabi, itu sudah pasti benar. Ini nanti silakan boleh dicatat, boleh tidak apa-apa. Tapi ini kadang-kadang suka lupa, supaya konstruksinya ini paham tentang nanti masuk ke sini seperti apa. Segala sesuatu yang dari Nabi, apapun itu sudah pasti benar. Nah, yang segala sesuatu dari Nabi itu kita sebut dengan yang namanya sunnah. Jadi apapun dari Nabi itu namanya sunnah. Tapi belum masuk ke yang namanya makruh, itu beda. Ini sunnah yang dulu, belum ada yang namanya makruh, haram, mubah, itu belum ada. Ini pokoknya segala sesuatu yang dari Nabi itu namanya sunnah. Nah, ketika Nabi mengemukakan sesuatu, berkata sesuatu, kita sering nulisnya qolan Nabi, qola Rasulullah, gitu ya. Telah berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berucap, ketika Nabi bersabda, itu namanya sunnah qauli. Ucapan Nabi itu namanya sunnah qauli. Selain ucapan, Nabi juga melakukan sesuatu. Nabi tidak berucap, tetapi Nabi melakukan sesuatu. Nah, sama itu juga sunnah. Namanya sunnah apa? Sunnah fi'ali. Jadi ada sunnah qauli, ada sunnah fi'ali. Tetapi kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara, tidak melakukan sesuatu, hanya diam saja. Nah, tetapi Nabi menyetujui. Itu namanya juga sunnah, namanya sunnah ta'lim. Nah, harus ini dulu ya. Jadi ada 3 sunnahnya itu: qauli, fi'li, ta'lim. Siga kumaha Ustaz ari anu takriri. Contoh ya. Contohnya gini. Dulu Sayyidina Bilal bin Rabah datang ke masjid, tapi masih jauh, belum waktunya sholat, belum waktunya azan.
Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah kemudian berwudu. Setelah wudu, Sayyidina Bilal sholat 2 rakaat. Nah, Nabi ada di sana, didiamkan, didiamkan, tidak melarang. Nah, berarti itu Nabi mengiyakan, mentakrim begitu, karena Nabi tidak melarang, gitu. Jadi sebetulnya bid'ah pun dari zaman Nabi itu sudah ada. Maksudnya ketika Bilal seperti itu, Nabi diamnya itu tidak berucap, tidak mencegah, diam saja. Ketika sudah selesai ditanya Bilal ini, wahai Bilal, engkau itu sholat apa? Aku melaksanakan sholat syukur wudu. Makanya ada sholat wudu. Terus wudu sholat sunnah, itu sejarahnya seperti itu. Nabi mengatakan laksanakan. Nah, itu adalah takrim. Jadi ada 3 ya, sunnah qauli, sunnah fi'li, dan sunnah takrim. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu semuanya, kita itu mengikuti Nabi. Berarti kalau mengikuti Nabi, mengikuti ucapannya, mengikuti perbuatannya, mengikuti takririnya. Yang kita sebut tadi itu apa semuanya? Sunnah. Berarti kita itu adalah pengikut Nabi atau pengikut sunnah, yang kita sebut dengan ahlus sunnah gitu. Jadi ahlus sunnah itu berarti mengikut kepada qauli Nabi, fi'li Nabi, dan takriri Nabi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, supaya paham nanti di sini. Setelah Nabi wafat, yang ada hanya para sahabat. Nah, yang ada hanya para sahabat. Kalau sahabat satu saja sahabat, itu belum tentu benar. Kalau Nabi sudah pasti benar, kalau sahabat belum tentu. Yang satu belum tentu. Gitu ya. Makanya kalau sahabat itu harusnya semuanya sahabat. Contoh, ketika Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah terjadi perang Jamal, gitu kan? Terjadi perang Jamal, itu berarti ijtihad beliau ini. Sayyidina Ali sudah dijanjikan oleh Nabi, beliau itu adalah kuncinya ilmu, berarti ahli surga. Sayyidah Aisyah sama, apalagi beliau adalah istri Nabi. Nah, kita tidak memandang satu-satu. Kalau ke sahabat, dipandangnya semuanya sahabat. Kalau semuanya sahabat, mereka berembuk, mereka memutuskan sesuatu, pasti benar. Makanya sahabatnya harus semuanya, tidak satu-satu. Semuanya dalam bahasa Arab apa? Jamaah. Kita ikut sahabat berarti ikut jamaah, ahlu jamaah. Tadi kita sebut ahlu sunnah, ahlu jamaah, berarti disingkat ahlu sunnah wal jamaah. Begitu maksudnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, kita ikut Nabi, kita ikut sahabat semuanya tanpa pandang bulu. Emang ada Ustaz, ada yang ikut sahabat ini tapi benci sahabat yang lain? Ada. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Makanya biasanya di belakangnya itu, kalau umpamanya ahlu sunnah wal jamaah itu ada penegas ajma'in. Ajma'in itu semuanya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, belakangnya itu luar biasa. Ajma'in itu penegas bahwa kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Biasa harus sebetulnya mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kemudian ketika sahabat itu masih ada, ketika ada masalah, semua bertanya kepada sahabat aman, karena zaman sahabatnya masih ada. Nah,
Yang jadi masalah ketika sahabat wafat, sudah mulai wafat, sehingga generasi selanjutnya adalah tabi'in. Nah, generasi tabi'in ini yang menjadi masalah waktu itu, yang menjadi hot news mungkin bahasa sekarang, zaman itu adalah masalah fikih. Permasalahannya ya kumaha, bab kumaha, bab wali, terus pertanyaan seperti itu. Sehingga di golongan tabi'in mulai lahirlah yang namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena waktu itu fikihnya yang dipertanyakan sama masyarakat waktu itu fikihnya. Kalau mungkin zaman sekarang yang ditanyakan AI gitu. Zaman sekarang mungkin HP-nya apa gitu. Zaman dulu itu yang jadi masalahnya itu adalah di fikih. Sehingga kemana ini harus bertanya kemana? Sehinggalah muncullah yang namanya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik juga hampir berdekatan dengan Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Malik pun berada di sana, gitu ya, di golongan tabi'in. Kemudian generasi selanjutnya masih masalah fikih sampai lahirlah yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Asy-Syafi'i, alhamdulillah, itu ilmu fikih sudah mulai, segala permasalahan bisa terjawab waktu dulu itu. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan permasalahan sehari-hari tentang fikih itu bisa terjawab. Nah, generasi selanjutnya itu bukan masalah fikih lagi yang dipertanyakan. Ternyata yang jadi masalah adalah masalah akidah. Banyak yang menyimpang. Sebetulnya di masa-masa Imam Syafi'i, Imam Hanafi sudah ada, tapi tidak banyak, tidak jadi fokus gitu. Yang jadi fokus itu ketika setelah masalah fikih selesai, ini masalah akidah di belakangnya. Sehingga siapa? Nah, generasi selanjutnya yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Begitu. Jadi Imam Asy'ari itu merangkum, meringkas masalah akidah yang diturunkan oleh gurunya yaitu Imam Asy'ari. Jadi sebetulnya Imam Asy'ari dengan Imam Asy'ari sama akidahnya. Cuma Imam Syafi'i tidak menulis tentang akidah. Kenapa? Karena permasalahan waktu itu yang dibutuhkan masalah fikih begitu. Generasi selanjutnya yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari, permasalahannya akidah. Sehingga beliau menulis tentang akidah begitu. Nah, sehingga kita belajarnya wujud tidak bahwa nah itu yang harus dihafal, yang harus kita pelajari. Karena permasalahannya itu waktu itu. Nah, setelah Imam Abu Hasan Asy'ari itu sudah selesai masalah akidah, alhamdulillah ya, untung alhamdulillah gitu ya. Nah, generasi selanjutnya dari satu akidah udah tidak masalah, dari segi fikih tidak ada masalah, tetapi ada seorang pemuda. Seseorang ini dari segi ibadahnya luar biasa, dari segi fikihnya ilmunya tinggi, dari segi akidahnya tinggi, tetapi ketika dalam melaksanakan ibadah ada rasa hampa di dalam diri, ada rasa hampa di dalam jiwa. Sama sindirannya kurang pisah. Ada rasa hampa di dalam diri, ongkoh ibadah tapi rasanya hampa. Sehingga pemuda ini berusaha, ini sudah maksimal gitu dalam beribadah sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, tetapi
tetapi hatinya masih merasa hampa, kolbunya masih merasa hampa, sampai beliau mencari kesana kemari. Masalah ilmu kebatinan pun dia masuk ke dalam. Ilmu kebatinan itu kayak raja gitu ya, bahasa sekarang upama nulis alif dia mau pakai ke kita, orang lain ngikutin gitu kayak gitu. Nah itu ilmu raja, sampai beliau ini mencari-cari ilmu itu. Ketika sudah mendapatkan ilmu itu, dia berkata, bukan ini. Kenapa? Walaupun aku sakti, jiwaku tetap merasa hampa. Akhirnya pemuda ini kemudian pergi ke sebuah masjid. Dia berada di masjid itu 40 hari 40 malam. Dia berada di menara. Dulu itu suka ada di atas gitu ya, di atas masjid itu menara gitu. Diam di sana selama 40 hari. Kemudian mencari kenapa meskipun dia beribadah tapi jiwanya hampa, kolbunya itu hampa. Sampai suatu ketika ternyata di bawah masjid itu sedang ada pengajian kayak begini, ada pengajian. Kemudian dia melihat ketika ada pengajian, ternyata yang ngasih materi dalam pengajian itu pengikutnya banyak, yang mendengarnya, yang ngasih materi itu adalah muridnya. Coba. Muridnya dia itu punya murid dan sekarang dia mengajar. Ini alhamdulillah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda ini selama 40 hari itu bersurat namanya, sehingga diberikanlah ilham kepadanya, sehingga dia merasakan apa yang namanya yang dicari-cari selama ini. Dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, begitu ya. Ketika bersuluk itu, beliau satu riwayat menulis kitab yang kita sering baca, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dan salah satu karya beliau yang salah satu fenomena adalah kitab Bidayatul Hidayah, gitu ya. Kitab Bidayatul Hidayah tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali lahirnya 450 Hijriah. Sekarang tahun 1400. Jadi 1000 tahun yang lalu kitab Bidayatul Hidayah sudah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian disarah oleh orang Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bandani. Disarah kitabnya, namanya adalah kitab Marqil Ubudiyah. Ini kitabnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ahlus Sunnah kita mengikuti Nabi, wal Jamaahnya itu adalah para sahabat semuanya yang turun kepada siapa. Dari segi fikihnya kita menganut salah satu dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dari segi akidahnya kita menganut Abul Hasan Asy'ari dan satu lagi sebetulnya Al-Maturidi, tapi di kita Abul Hasan Asy'ari yang paling terkenal. Kemudian dari segi ilmu qalbunya, dari segi ilmu qalbunya atau ilmu rasanya, kita ngikut kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah ini termasuk ke dalam kitab tasawuf di awal-awal, gitu maksudnya. Supados kahartos gitu ya, kita masuk ke tadi supados kahartos. Tetapi bagi kita jangan berpikiran begini. Wah, dulu Imam Ghazali pernah masuk ke kebatinan, kurang masuk ke kebatinan, tolong bisi lagi kawan ke gunung mana, gimana, sudah. Kenapa? Imam Ghazali sudah merasakan itu, sehingga beliau sudah
sudah menghanguskan itu semua, yang benar adalah inilah ilmu tasawuf. Kita tidak usah ikut dari awal lagi, ini sudah ada, kopinya sudah ada, tinggal kita minum, begitu maksudnya. Tinggal kita coba itu. Karena apa? Karena sudah diramu sedemikian. Begitu ya. Biasa dipahami, mudah-mudahan biasa. Nah, inilah kitab Bidayatul Hidayah yang salah satunya adalah termasuk ilmu tasawuf di awal-awal. Gitu ya. Nah, kita buka yang kemarin. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bulan kemarin yang namanya hidayah itu Bapak Ibu, ada yang namanya awal, ada yang namanya akhir atau puncak. Nah, hidayah itu ada awal-awalnya, ada puncaknya, gitu ya. Ada bidayah, ada nihayah. Bidayah itu awal, makanya itu bidayah itu hidayah, awal dan hidayah. Nah, yang namanya awal dari hidayah atau bidayatul hidayah itu artinya kita adalah takwa zahir. Takwa zahir. Apa itu takwa zahir? Takwa teh imtisal awamirillah wa jtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dohir itu bidayatul hidayah. Dohir itu kan rangga-rangga kelihatan, gitu. Salat, puasa, gitu ya. Nah, itu bidayatul hidayah. Nah, ada puncak nihayatul hidayah, puncaknya. Puncaknya apa? Puncaknya sama takwa, tapi takwa batin. Gitu. Apa takwa batin? Takwa batin untuk mencapai ke sana kita harus ngamba jalan salapan bahasa kita nih. Apa ngamba jalan salapan itu? Tobat, sabar, syukur, roja, khauf, zuhud, tawakal, ridho, mahabbah. Salapan dah. Boro-boro hiji oge tobat. Enak gitu deh ya Allah. Tobat berapa? Tobat ini ongko geus tobat urang teh kudu ditobatan. Ya Allah. Nah itu ngamba jalan salapan ketika kita mau mencapai yang namanya takwa batin. Dan ini puncaknya daripada ilmu tasawuf itu puncaknya, yaitu mengenal ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah sehingga tidak takut lagi di alam kubur. Mau ditanya rukun sholat sebenarnya bisa gitu ya. Kenapa? Karena sudah nyampe dengan ilmu ini. Dengan man rabbuka, siapa Tuhan, di apa kita ya Allah. Itu bahasanya begini, bahasa bebasnya man rabbuka. Itu kalau terjemahannya itu kayak siapa Tuhan? Allah. Jadi apa Tuhan? Tapi terjemahan bebasnya adalah man rabbuka. Seberapa kenal kau dengan Allah? Nah, kalau pertanyaan seperti itu semua orang beda-beda. Jawabannya beda-beda. Seberapa kenal kau dengan Allah? Seberapa kenal? Tiap orang berbeda, tergantung dari takwa batinnya ini seperti apa. Ya Allah, jawabnya. Makanya Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya tinggal begini. Adakah puncak sebelum dasar? Tidak ada, harus ada dasarnya. Adakah akhir sebelum awal? Tidak ada, harus ada awalnya. Makanya sebelum sampai ke puncak, pelajari juga awalnya. Bidayatul hidayahnya.
Johirnya kita takwa begitu maksudnya. Johirnya kita takwa, batinnya kita juga perbuat pelan-pelan. Karena apa? Takut-takutnya kita ini kan masalah puncak terus, lupa dengan yang namanya awal, lupa dengan yang namanya dasar. Takut-takutnya itu tersesat begitu. Begitu. Takut-takutnya tersesat. Oleh karenanya di sini di Bidayatul Hidayah ini yang diceritakannya itu adalah takwa johir. Takwa johir. Apa itu takwa johir? Tadi sudah dikatakan mengerjakan yang diperintah Allah, menjauhi larangannya. Ada dua. Nah, mengerjakan perintah Allah itu namanya taat atau taat. Nah, jadi sekarang kita masuknya di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di kitabnya Al-Ismul Awal fit Taat. Bagian yang pertama itu masalah taat. Jadi yang dibahas itu masalah taat semuanya. Dan nanti di akhir itu membahas tentang cara menjauhkan diri dari larangan Allah. Begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak akan lagi menceritakan yang namanya rukun sholat. Sholat seperti apa, rukun sholat tidak. Tetapi supaya sempurna sholatnya, supaya sempurna wudunya, ini ada adab-adabannya begitu. Supaya apa? Supaya mendukung kesempurnaan itu, dengan kesempurnaan ini insya Allah akan menopang ke batinnya. Jadi ke batinnya supaya menopang itu. Gitu ya. Mudah-mudahan naon wudu teh. Wah, geus we gitu umpul. Geus ieu gitu. Padahal aya adab-adabanana. Ieu heula doa heula. Teras tos kitu teh kumaha? Kumur-kumur. Teras kumaha ngingseut cai. Ngingseut cai teh aya doa deui. Daun nomor lain ngingseut cai. Nyapak irung sanes tapi diinsert. Nah itu sebenarnya ternyata ada rahasia-rahasianya Bapak Ibu semuanya. Ketika rahasia ini paham, ternyata ini yang mendukung kenihayaan, mendukung yang namanya puncak. Nah takwa batin itu. Jadi di sini harus benar dulu ya, untuk mendukung takwa batin. Ya. Nah, i'lam, ketahuilah. Ini dibacanya supaya cepat, yang di pinggirnya ya Bapak Ibu kalau yang bawa kitab di pinggirnya. Ini yang kitab Bidayatul Hidayah. I'lam, ketahuilah, awamirillah, sesungguhnya sebetulnya perintah Allah itu ta'ala faraidun, ada yang fardu, wa nawafilun, dan ada yang sunnah. Fal fardu, maka yang namanya fardu itu rasul mali, itu adalah kepalanya harta, ibarat kepala harta. Wa huwa, dan yang namanya fardu itu aslu tijarati, itu kayak seperti modal dalam berdagang. Wabihi, dan yang namanya fardu itu tasalul najat, akan menghasilkan keselamatan. Wa nafilu, dan yang namanya sunnah, huwa, yang namanya sunnah itu keuntungan. Wabihi, dan yang namanya nafil itu al-fawzu bid darajat, akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Bidayatul Hidayah itu adalah takwa dohir. Kita akan membacakan atau membahas tentang ketaatan taat. Masalah taat ini ternyata
yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah. Yang fardu itu diibaratkan seperti modal. Kalau dalam berdagang itu seperti modal. Lamun rek dagang itu aya modal, jadi mau dagang modal, kedah aya modal. Itulah fardu. Sedangkan yang namanya sunnah itu adalah keuntungan dari perdagangan. Ya. Sehingga yang fardu itu kalau dikerjakan itu akan mendatangkan keselamatan dari bencana, sedangkan kalau sunnah itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa? Begini. Hamba yang senantiasa mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang wajib atau fardu, itu mah ibaratnya teh wajar. Kenapa? Karena fardu itu dikerjakan karena ada di belakangnya itu, kalau tidak dikerjakan disiksa. Jadi orang teh lamun terkerjakan sieun disiksa. Jadi kerjakan nanti usaha sieun disiksa. Gitu itu Pak. Sedangkan kalau kita mengerjakan yang sunnah, kita mengerjakan yang sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah mencintainya. Nah, Allah sekajami anu ngalakukeun pasunanan anu sunat-sunat karena mendekatkan diri kepada Allahnya ikhlas. Teu sieun neraka, gitu maksudnya. Teu sieun disiksa. Ari urang mana? Urang mah sesuatu wajib teh. Emang lepas ada wajib. Tapi misalnya kita entos kesana sunat. Gitu ini sebagai pelecut bagi kita. Wajar kalau kita melakukan yang wajib. Wajar kalau kita melakukan yang fardu. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada siksa kalau tidak dilakukan. Kalau yang sunnah tidak dilakukan, ya tidak akan ada siksa. Tapi ada orang yang melakukan itu secara konsisten, kesunahan itu Allah mencintai orang. Jadi tak bisa gawayan kesunahan. Kalau dari segi ilmu fikih, yang fardu kerjakan dapat pahala, yang sunnah kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat pahala. Jadi kita itu orientasinya pahala terus begitu, walaupun tidak apa-apa gitu ya. Tapi mau sampai kapan hati kita mencari itu semua? Ya, jadi sedikit dinaikkan. Kalau di sini kita bukan menyalahkan, bukan, tapi di sini dilihat dari perspektif yang lain supaya kita itu melakukan ibadah itu tidak terpaksa. Inilah makanya Bapak Ibu semuanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga. Nabi itu yang paling mulia di alam semesta, tetapi kakinya bengkak. Kenapa? Tiap malam melakukan sholat subuh yang kita sebut dengan sholat tahajud. Sampai sehingga Aisyah pernah mengatakan, wahai Nabi, engkau itu sudah kekasih Allah, kenapa engkau masih sholat? Jawaban Nabi, apakah tidak boleh aku bersyukur? Jadi sebetulnya tahajud itu bersyukur. Hari berapa nangis? Di mana ayat masalah? Tahajud. Tapi kenapa? Daripada ayat masalah lumpatan kemana? Lupa dukces
seduk cesa kan gak apa-apa, mendingan sholat itu. Ya. Tapi teu aya masalah, sholat teu aya masalah hukum. Nah, itu perspektif yang berbeda. Ya. Oleh karenanya itu Bapak Ibu semuanya, inilah ya yang dimaksud dengan apa yang Nabi sampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya taqarrabun bimisli adami ma taradtu alaihi wa la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Nah, ini hadis Nabi yang intinya adalah dia melakukan keparduan itu karena takut disiksa, sedangkan dia melakukan sunnah, nah itu sebagai penghambaan diri kepada Allah. Jadi tidak takut lagi dengan neraka, karena emang seorang hamba yang harus bertumbuh gitu. Nah itulah ikhlas yang sebenarnya, gitu ya, ikhlas yang sebenarnya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, sholat sunnah itu disunnahkannya sebetulnya itu di rumah, bukan di masjid. Wah hebat temannya di masjid itu sholat sunnah, ya 1 rakaat. Itu masalah, tetapi bagusnya itu di rumah. Kenapa? Karena yang di masjid itu yang fardu saja. Yang fardu saja ya paling ini yang rawatibnya begitu ya. Jangan banyak-banyak gitu. Bagusnya di rumah yang sunnah itu. Kenapa? Itu lebih aman dengan yang ini sebagai penghambaan yang sunnah itu. Sehingga kita kalau di rumah itu enggak kelihatan sama orang, aman. Reksa barang di bumi, orang mati balik. Di bumi Korea dongkap ke masjid dia gitu dengan naon tapi lama-lama mah dibalik gitu dibalik gitu. Nah gitu ya. Nah di sini diceritakannya begini, sampai Allah itu mencintai orang itu luar biasa Bapak Ibu sebenarnya. Allah mencintai orang itu. Ini levelnya udah tertinggi sudah. Karena kan sebelum itu kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah namanya muhibbi. Kalau dicintai oleh Allah namanya mahbubi. Mahbub yang sudah dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai sudah Allah sudah aman. Maksudnya begini, insya Allah besok atau lusa ada presiden datang di sini, dikawal dengan ribuan orang, dikawal dengan ribuan orang, aman, insya Allah aman, relatif aman. Apalagi sekarang yang menjaga kita adalah yang Maha Pencipta, Maha Segala. Jadi kita kalau mau keluar, nyantai saja. Baik ayat sniper dan penabut aman. Mau keluar pas ada makanan, mau dimakan, takut ada racun. Orang yang sudah mencintai Allah makan. Ketika ini Allah selamatkan, kumaha caranya jadi teu apa jadi kumaha. Itu mahbub, begitu ya. Itu yang dicintai Allah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada orang yang sibuk dengan fardunya, tapi dia lupa dengan sunnah? Mana kata hayo fardu gitu, sampai kayak tidak pernah ketinggalan, dia lupa dengan sunnah. Bagaimana kalau ada yang seperti itu? Itu adalah jawabannya dimaklum. Dimaklum. Kenapa? Karena takut. Lalu manusia kurang kan barangkali awas itu. Tengah lakukan maklum ada sisiran.
dimaklumi gitu ya. Bisa ayatnya anu pardu we eta dimaklumi. Tapi kumaha lamun manehna teh sibuk teh sunnah sunnah ngelakukeun teh. Tapi poho karena pardu, nah parah ieu terpernah lebih parah gitu. Ibaratnya seperti tadi dikatakan, kalau ada orang yang ahli fikih tidak percaya dengan tasawuf, maklum saja, gitu ibaratnya. Kalau ada orang ahli fikih, orang ahli ibadah mengklaim sesat kepada orang tasawufnya bilang maklum saja, dimaklum. Kenapa? Orang tasawuf itu orang yang takwa batin itu sudah merasa Rahman Rahim, kasih sayang kepada semuanya, dimaklum. Tapi kebalikannya, kalau hanya masalah itu tapi tidak melakukan yang namanya fikih, itu tersesat. Begitu. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena di bab ini, di bab tasawuf, Bapak, itu godaan setan banyak. Setan tidak tinggi lagi. Digilakan sekali. Umpamanya dia udah merasa dari segi fikihnya bagus, kemudian dari segi ilmu tasawufnya juga tinggi, merasa udah bertoriko gitu, supaya datang setan sedikit. Setannya level general bilang aja harusnya saja, wahai hamba, engkau sudah melakukan sunnah, mulai sekarang engkau tidak perlu lagi sholat. Jadi orang yang seperti itu kan mengatakan tidak perlu sholat, yang penting hatinya. Nah, hati-hati seperti itu. Makanya dasarnya juga harus kuat. Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah takwa zahirnya harus kuat, yaitu hidayatul hidayah. Kata sebetulnya mudah-mudahan sampai. Nah, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya di sini diceritakan, faidah ahbabtuhu, jikalau Allah sudah mencintai, jikalau Allah sudah mencintai orang itu karena dia melakukan kesunahan di rumahnya, sholat sunnah, dengan puasa sunnah, apapun kesunahan yang dilakukan, wudunya betul dan sebagainya. Ketika Allah sudah mencintai, kuntu sam'ahu alladhi yasmi'u bihi, maka kata Allah itu, maka aku akan menjadi telinganya ketika orang itu mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi matanya ketika orang itu melihat. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lisannya ketika orang itu berbicara. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan aku akan menjadi tangannya ketika dia memegang sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Maksudnya apa? Bukan Allah jadi mata, bukan. Tetapi maksudnya adalah Allah memelihara anggota badan. Tidak akan pernah melihat yang bukan untuk dilihat. Tidak akan pernah mendengar apa yang bukan haknya untuk didengar. Tidak akan mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti yang lain, akan terjaga. Begitu ya. Itu maksudnya. Sehingga
bermujahadah, di sini dikatakan bermujahadah dengan amalan fardu dan sunnah. Jadi fardu dilakukan, sunnah pun dilakukan. Perbanyaklah sunnah di rumah, itu lebih terjaga dari segi nilai keikhlasannya. Sehingga apa yang akan terjadi kalau itu sudah dilakukan, maka niscaya Allah yang pertama akan mendekatkan orang tersebut kehadirannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mengangkat derajatnya dari tingkat iman menjadi tingkat ihsan. Kemudian selanjutnya dia akan menjadi hamba dengan sepenuh hati. Rasa rindu yang menggebu-gebu di dalam qalbunya, sehingga dia bisa melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Bahasa kitanya adalah ruhani, bisa melihat Allah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, kalau sudah qalbunya, hatinya dipenuhi dengan makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, bisa melihat Allah, maka di hatinya penuh dengan cinta. Ketika sudah penuh dengan cinta, cintanya makin bertambah, sehingga di dalam qalbunya tidak ada lagi tempat di hatinya kecuali rasa cinta kepada Allah. Tidak ada anggota badan, tidak akan berbuat apapun kecuali dari hati nurani. Inilah yang kita sebut dengan di dalam qalbunya tidak ada yang lain selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Itu maksudnya. Seperti apa? Insya Allah sesi payung berada terus kata sahabat itu harus ada menurunkan kima biasa apa laki dulu bagaimana ruh kita itu senang, gitu tanpa kita sadari kita menyenangi itu. Makanya kalau ilmu tasawuf tingkat tinggi Bapak Ibu semuanya di pesantren itu nggak ada jam 9, nggak ada jam 1 malam. Zaman dulu itu biasanya kalau yang santri-santri baru talidur biasanya jam 11, jam 12, jam 1 itu biasanya santri-santri yang udah lama itu membuka masalah-masalah yang seperti ini. Nah ini Pak, diskon aja ya. Daripada jam 1 susah banget, diskon aja pelan-pelan gitu ya. Mudah-mudahan sedikit kita nggak boleh langsung, kayak nggak boleh langsung ya. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan Allah memberikan kesempatan lagi bagi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga terus mengkaji sehingga ujungnya adalah yang tadi kita sampaikan adalah takwa batin, begitu ya. Karena itu adalah tujuan ujungnya itu di sana, takwa batin. Ketika nabi itu sama, seberapa kenal kau dengan Allah, seberapa kenal kau dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bahasanya. Kalau namanya bahasa secara ini, man nabi juga, siapa nabi? Gampang ya, apa aja yang paham. Tidak seperti itu. Pertanyaan adalah seberapa kenal kau dengan baginda Nabi? Mikir lah, kenalnya masing-masing berbeda gitu ya. Ada yang kenalnya sejengkal, ada yang sedekat gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9, kalau saya sih ininya jam 8, selesai jam 9. Tidak, ini mudah-mudahan juga sebagai parikoh bagi kita berparikoh, artinya kita pengajian tetap dilaksanakan secara istiqomah dan waktu pun kita lakukan secara istiqomah. Mudah-mudahan hal-hal kecil seperti ini pun mudah-mudahan Allah ridhoi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang
Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mangga sajajan ditutup seperti biasa urang urang aoskeun lampian tali itu lampian tali itu adalah keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatalim qatu mutlaqan abadan wa matasabah selalu bimadan zaman minhu dawabu
أنفسنا وسدد بها موازيننا سيدنا وبركة علينا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ونتبرك بيننا وبين هذا ما دخله من إلى جوابه الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما لم تكن وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما لم تكن وما لم أعلم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العليا بالقرآن الكريم وبجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن مقاصدنا maka tertentu hajat masing-masing. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diberi balas dan cakap dan sakit wilayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum